Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Silakan kepada ketua kelas ataupun pemimpin wakil dipimpin doanya untuk teman-temannya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sel. Sebelum kita masuk materinya, Bapak akan melakukan asesmen atau tes diagnostik untuk memetakan kemampuan belajar kalian. Jadi, Bapak sudah mengirimkan linknya kepada teman kalian. Sudah dapat semua linknya? Sudah dapat? Oke. Silakan kalian kerjakan. Waktunya itu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis ya, sudah. Oke, fokus ke sini, fokus ke Bapak lagi. Baiklah. Dari hasil belum, Bapak masih mengolahnya nanti. Dari diagnostik ini, kalian tahu kita belajar apa hari ini? Tentang sel, ya betul sekali. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam mengenai sel ini, Bapak akan menjelaskan, kita akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik dan TPEC, teknologi berkaitan dengan teknologi. Jadi pembelajaran kita itu berbasis problem based learning. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak ada video pemantik. Kita tonton bersama-sama. Simak. Apa sih itu? Nah, oke. Apa yang terlintas di benak kalian? Apakah sesuatu yang kecil? Sesuatu yang kecil untuk peta? Atau justru sekat-sekat? Apa pentingnya sel dalam kehidupan kita? Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik. Hal yang perlu kita pelajari dalam tahap pertama ini adalah apa? Sel. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman. Nah, bunga yang indah di taman. Bunga. Apa sih yang menyusunnya? Nah, bangunan sekolah kalian. Apa yang menyusun bangunan ini? Materi apa yang ruangan kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan materi lainnya. Identik dengan bunga yang berada di taman. Bunga yang ada di taman tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tapi seluruh makhluk itu tersusun dari sel. Dari sini kita tahu bahwa sel merupakan unit atau bagian kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Membuat sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Unit dasar ya. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini mengaku untuk seluruh makhluk hidup, baik yang besar maupun kecil.
Nah, dari tayangan video tersebut kita mengetahui bahwasannya sel itu sangat penting. Meskipun bentuknya itu tidak kasat mata, harus menggunakan alat apa? Mikroskop. Tapi kalian semua itu terdiri dari sel, termasuk bangunan-bangunan ini. Tubuh kalian, kulit itu disusun dari sel. Nah, selanjutnya. Oke, Bapak sudah mendapatkan hasil dari tes diagnostik kalian. Nah, ini kelompoknya. Sekarang kalian bergabunglah dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan instruksi di sini. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, sini 5, di belakangnya 6, di sini itu kelompok 3, dan di belakangnya 4. Oke, ayo mulai. Silakan. Oke, perhatian semuanya. Sudah di kelompoknya masing-masing? Baik, bagus. Nah, sudah, mohon tenang. Mohon perhatiannya. Sementara ngadap ke depan dulu semuanya. Nah. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini bertujuan memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan komponen kimiawi yang menyusun sel. Yang kedua, itu mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel sel. Paham semuanya? Jadi pembelajaran kita hari ini itu memiliki 3 tujuan. Baik, selanjutnya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan di-scan. Untuk kelompok 1 dan 2, barcode-nya ada di sebelah kanan Bapak. Kalau di kalian sebelah kiri. Kelompok 3, 4, 5, 6 itu ada di sebelah kiri. Oke? Sudah dapat diakses semuanya? Bisa? Sudah bisa semua? Nah. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, perhatiannya dulu ke Bapak. Bapak akan menjelaskan apa sih itu sel. Nah, ini pertanyaan mendasar kita pada topik kali ini. Apa sih itu sel? Sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di sini terbagi menjadi unit struktural dan fungsional. Selanjutnya, untuk komponen penyusun sel, itu ada komponen kimiawi sama organel sel. Nah, kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan. Ada di dalam sel tersebut. Yang pertama, komponen kimiawi. Nah, di komponen kimiawi sel itu terdapat dua. Ingat, kata kuncinya itu ada organik dan anorganik. Untuk yang organik itu ada 4. Yang pertama karbohidrat, Yang kalian tahu kan karbohidrat? Nasi, roti, yang kalian sarapan pagi tadi. Terus lipid atau lemak. Kemudian protein dan asam nukleat. Nah, untuk yang anorganiknya itu ada air dan mineral. Lanjut ke bagian 2, yaitu bagian-bagian sel. Sel itu ada 3. Kalau secara kasarnya ada 3. Yang pertama itu di bagian paling luar. Ini ada membran sel. Ini cuma terdapat di sel hewan. Hewan saja yang memiliki membran sel, tapi sel tumbuhan memiliki dinding. Nah, jadi sel hewan itu tidak memiliki dinding, dia cuma bermembran saja. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Seperti yang tadi itu, ini asam nukleat, itu DNA misalnya. Yang ketiga itu sitoplasma. Kalian tahu sitoplasma? Ada yang tahu? Silakan, Mulan. Ya, apa? Tadi jawab air. Bagus sekali pertanyaan Bulan. Cuman Bapak di sini meluruskan lagi, sitoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Anggap saja sel itu adalah sebuah bola. Nah, di dalamnya itu terdapat organel-organel. Nah, organelnya itu seperti batu-batu kerikil. Terus kalian isi penuh air di dalamnya. Nah, airnya itulah sitoplasma. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah membran sel. Yang bagian terluar dari sel, di sini adalah contohnya sel hewan. Di sini ada sisi luar dan di sisi dalam. Sisi luar, sisi dalam sitoplasma. Yang kalian harus
garis bawahi dan kalian harus ingat konsepnya itu di sini. Di bagian ini, protein-proteinnya itu. Jadi membran itu protein. Dari satu protein, dua protein, seterusnya itu. Jadi penyusunnya itu protein. Di bagian luarnya ini, bagian luar, itu hidrofilik atau suka air. Sedangkan bagian dalamnya ini, seperti ekor ini, itu hidrofobik. Artinya apa? Tidak suka air. Nah, di sini juga ada, ini apa yang besar ini? Protein intrinsik. Nah, terus ada glikoprotein, ada glikolipid, dan protein intrinsik lagi. Ini ada kepala, nah ekor. Paham sampai sini? Sekarang kembali ke LKPD. Kalian sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Di sana Bapak bagi berdasarkan kemampuan belajar kalian, LKPD-nya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, LKPD-nya agak berbeda sedikit karena mereka kelompok yang superior. Nah, 3, 4, 5, 6 itu sudah. Bapak kasih waktu untuk diskusi dan presentasi ke depan itu kalian 30 menit cukup kan? Cukup ya? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD? Ada yang belum paham? Untuk kelompok 1 ada kesulitan? Oke. Kelompok 2 ada kesulitan dalam memahami LKPD ya? Paham? Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan angkat tangan, tanya ke Bapak ya. Dan untuk kelompok 3 dan 4 itu bahasannya adalah kasus atau artikel. Yang nomor 1, 2. Kelompok 4, 5, 6 maksud Bapak itu bahasannya itu organel sel. Nah, silakan kalian isi antara organel tersebut baik sel tumbuhan ataupun hewan. Nanti yang terakhir untuk kelompok 5 dan 6 itu juga harus menulis, mengisi, melengkapi perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sampai sini paham? Mari perhatian. Sembari kalian berdiskusi, Bapak akan melihat kinerja hasil kalian berdiskusi. Bagaimana? Kelompok 1 sudah sampai mana itu? Ada kesulitan? Teman? Baik. Kelompok 2? Sudah sampai mana progresnya? Oke, sampai sel. Bagus. Kelompok 3 di mana? Sini. Oke. Ini kelompok berapa? Pak, ada kesulitan? Untuk kelompok yang di belakang, ada kesulitan? Aman? Lancar? Waktu masih panjang. Manfaatkan waktunya untuk berdiskusi.
Sebelum kita masuk ke diskusi atau pemaparan kelompok, kita ice breaking dulu yuk. Bentar. Nih, Bapak ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, clue-nya itu bumi bulat. Nah, pertanyaannya, 30 ditambah 5 itu berapa? Ah, nggak seru tahu. Ini penjelasannya. Berarti masih fokus semua ya? Masih. Nah, pertanyaan kedua. Clue-nya itu harta paling berharga. Ayo, jawabannya apa? Keluarga? Ada yang jawab keluarga. Terus ada yang jawab lagi. Ya. Ayo, apa? Clue-nya itu harta yang paling berharga. Pertanyaannya, 3 ungu ditambah 1 hijau, jadinya apa? 1 biru. Yakin? Jelas jawabannya. Dikunci ya? Kita cek. Nah. Wah, pintar-pintar. Berarti masih fokus semua ya? Oke. Biru, si biru. Ada yang lebih berharga lagi dari si biru? Oke. Ikut ya ice breaking-nya. Oke, silakan untuk pemaparan. Ke depan Bapak tunjuk kelompok 2. Sebentar, teman-temannya kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi mereka. Ya, coba kita perhatikan bersama. Ya, silakan mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan KPD yang sudah diberikan oleh Bapak tadi. Sebelumnya persilakan kami untuk mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Karenina Danandia. Oke, jadi saya akan menjawab yang pertama, yaitu adalah yang bermaksud masalah air alkohol. Jadi, lemak atau liposuction adalah prosedur medis yang digunakan untuk menghilangkan lemak berlebih dari area tertentu pada tubuh kalian. Jadi, dalam hal ini, peristiwa liposuction dapat dikaitkan dengan komponen kimiawi milik sel dalam metabolisme lemak dan tubuh sel. Jadi, ini nih juga suka loh dipakai oleh orang-orang artis. Mereka suka pakai prosedur ini. Terus sel lemak juga dikenal sebagai adiposit, menyimpan lemak sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Melalui proses liposuction, sel lemak diambil dari area yang diinginkan, mengurangi volume lemak dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam komposisi sel dan metabolisme lemak. Berikut ini adalah kaitan dengan komponen kimiawi tubuh sel. Jadi sebelum dilanjutkan lagi, jadi prosedur ini sebenarnya itu sudah lumayan terkenal di Indonesia, juga sudah lumayan terkenal, tapi makan biaya yang ya lumayan tinggi ya. Jadi untuk komponen kimiawi dari sel saya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi komponen kimiawi karena lemak merupakan tempat penyimpanan vitamin yang menggerakkan dasar lemak melalui liposuction, sel lipid dalam tubuh dapat berkurang. Ini mengubah komposisi lipid tubuh dan distribusi lemak pada area yang dioperasi. Yang kedua, metabolisme lipid. Sel lemak memainkan peran penting dalam metabolisme lipid. Liposuction dapat mengganggu keseimbangan metabolisme lemak. Sebelumnya jumlah sel lemak dalam area yang dioperasi dapat mempengaruhi kemampuan uraian dan sistem lipid, serta penyerapan dan penggunaan lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir bermanfaat keseimbangan energi. Lemak adalah salah satu sumber energi utama dari tubuh. Dari pergerakan 9 sel melalui liposuction, potensi untuk penggunaan lemak sebagai sumber energi dapat berkurang. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan energi dan mempengaruhi aktivitas metabolisme seluler. Maka dari itu, penting untuk dicatat bahwa liposuction merupakan solusi jangka panjang untuk masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Liposuction dapat mengurangi volume lemak pada area tersebut, tapi perubahan dari hidup sehat, termasuk diet, seimbang, dan olahraga, tetap menjadi faktor kunci dalam mengelola berat badan dan kesehatan secara menyeluruh. Kedua, dari aspek di atas adalah sebuah perusahaan untuk mengembangkan dan itu harus memiliki jadi
Jaga keseimbangan emosional dan hindari kebiasaan makan berlebihan sebagai bentuk penyaluran stres. Lalu yang terakhir, pastikan kita untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas ini penting untuk keseimbangan hormon yang mengandung nafsu makan dan metabolisme lemak. Usahakan untuk mendapatkan 7-8 jam tidur setiap malam agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan membantu mengatur berat badan. Dan juga perlu diingat oleh teman-teman semua bahwa setiap perubahan yang kita lakukan harus disesuaikan dengan kesehatan dan kondisi individu masing-masing. Jadi konsultasikanlah dengan ahli gizi atau profesional kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi kesehatan kalian. Oke, baik. Terima kasih. Silakan buka sesi tanya jawabnya. Oke, jadi tadi hasil dari pemaparan dan presentasi kami, dari presentasi yang sudah kami paparkan kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang masih kebingungan atau mau ulangi dari hal yang sudah kami paparkan tadi? Kami buka sesi pertanyaan. Diusahakan ya, yang sama topiknya itu kelompok 1, apa tanggapannya? Karena kalian sama topiknya. Oke. Apa komentarnya tentang pemaparan dari kelompok 2? Apa satu? Apa? Apakah setuju dengan pendapat mereka atau mungkin ada pendapat lain atau mungkin ingin menambahkan sedikit? Menurut kami secara garis besar jawabannya sama. Jadi sama. Oke. Yang itu? Yang Oke, terima kasih. Kelompok lain sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Ya, oke, baik. Silakan tutup. Oke, sepertinya teman-teman sudah bisa memahami dari paparan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Beri aplaus dulu untuk kelompok yang maju. Oke, ya, silakan. Oke, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menarik kesimpulan nggak? Kita dari awal tadi tuh sampai ke tahap ini. Ada yang mau berkenan menarik kesimpulan? Oke, boleh, silakan. Coba berdiri, menghadap teman-temannya, silakan. Baik, sampaikan. Oke teman-teman, sekalian, jadi setelah dari presentasi dan juga pembahasan oleh kita semua, hari ini kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu adalah komponen-komponen kimia penyusun sel dan struktur serta fungsi sel sangatlah penting dalam studi biologi dan kehidupan kita sehari-hari. Sel terdiri dari berbagai molekul seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi seluler. Struktur sel seperti membran sel, inti sel, mitokondria, dan ribosom berperan dalam pemeliharaan kehidupan dan pelaksanaan aktivitas metabolik. Memahami komponen-komponen dan struktur sel penting untuk memahami bagaimana sel berfungsi dan berinteraksi dalam organisme hidup, terutama karena kita seluruh makhluk hidup di seluruh semesta ini, kita manusia ataupun semut atau yang sebesar gajah sekalipun itu memiliki sel-sel yang terdiri dalam dirinya sendiri, dan sel itu tidak akan pernah hilang alias akan selalu beregenerasi setiap generasi selanjutnya. Jadi itulah kesimpulan dari saya. Semoga teman-teman juga dapat mendapatkan makna yang sangat bermakna untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Beri aplausnya dulu kepada temannya. Fisiknya
Kodenya kodenya itu 284287. Bisa? Gagal? Ada yang bisa masuk? Ini ada sudah bergabung 4. 284287. Namanya Jaka Baring. Siapa? Angkat tangan. Apa kayak nickname? Gak mau nama asli. Sangat cinta Palembang ya. Jaka. Sudah 16, 17 yang misalnya 18, 19. Oke, dapat dilihat hasilnya itu 5 besar dipegang. Peringkat pertama Jaka Baring. Ayo ngaku, tunjuk tangan. Siapa yang Jaka Baring? Dapa. Peringkat 2. Peringkat 3 Ihsan. Peringkat 4 FKUI. Ada FKUI. Cita-citanya masih FKUI ya? Amin. Doakan teman kalian nih masuk. Oh, disalib. Atala Tempes. Oke, untuk sementara posisi 5 besar dipegang Jaka Baring, kedua Atala Tempes, ketiga Dapa, keempat Ihsan, dan kelima FKUI. Bapak rasa sudah ya? Sudah semuanya? Sudah? Untuk yang peringkat 10 besar. Nomor 6 diisi oleh Rayi, nomor 7 Ica, nomor 8 Arif, nomor 9 Rani, nomor 10 DH. Ke tangan? Ya, 10 besarnya sudah dilihat. Oke, sudah selesai. Wih. Oke, gimana? Sudah selesai ya? Sudah? Sudah. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sepertinya kalian sudah memahami tentang materi sel. Bapak rasa untuk pertemuan selanjutnya itu jawaban. Kalian tadi bikin jawaban kan di LKPD? Nah, jawabannya itu dibikin presentasi, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas transport zat. Oke? Paham? Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Sama-sama. Nah,